Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang domain name server atau yang biasa disingkat dengan DNS. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Mulai dari pembahasan yang nantinya akan saya bahas mulai dari apa itu DNS atau yang biasa disebut dengan domain name server. Selanjutnya fungsi dari DNS. Pembahasan berikutnya saya akan bahas tentang kelebihan dari domain name server itu sendiri. Berikutnya yang perlu kita pahami adalah struktur dari domain name server. Selanjutnya cara kerja dari domain name server itu sendiri seperti apa. Berikutnya jenis-jenis dari DNS yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, saya langsung mulai saja dari pembahasan yang pertama, apa itu domain name server atau yang biasa disingkat dengan DNS. Pada prinsipnya DNS itu sendiri atau yang biasa disebut dengan domain name server merupakan sistem yang menghubungkan URL dengan internet protokol address atau yang biasa disebut dengan IP address. Jadi gampangnya kalau seumpamanya kita ingin mengakses suatu situs atau pengen mengakses suatu website, tadinya jika kita ingin mengakses suatu situs atau website, kita harus menggunakan IP address-nya atau kita harus menghafal IP address yang nantinya akan kita akses di URL-nya. Tapi dengan adanya DNS untuk mengakses suatu situs, kita tidak usah menggunakan IP address, tapi kita bisa menggunakan domainnya. Domain tersebut nanti bisa kita ganti dengan huruf. IP address yang suatu domain yang tadinya harus kita akses dengan menggunakan angka, nantinya akan diganti dengan menggunakan huruf. Jadi kenapa terjadi seperti ini? Karena keterbatasan cara berpikir manusia, karena keterbatasan memori yang ada di otaknya manusia. Manusia lebih sulit menghafal angka daripada menghafal huruf. Ini makanya ada yang namanya DNS atau domain name server yang nantinya akan banyak digunakan oleh pengguna, terutama nanti pada waktu dia akan mengakses suatu situs. Sebelum domain name dan DNS server hadir di internet, pengguna perlu memasukkan IP address sebuah website saat ingin mengaksesnya. Jadi kalau seumpamanya kita pengen mengakses, contohnya anggaplah pengen mengakses suatu situs, contohnya detik.com, yang harus kita pahami adalah berapa IP address dari detik.com itu sendiri. Contoh kita akses contohnya kompas.com. Oke, kita kan langsung akan mengakses situsnya, contohnya kompas.com seperti ini. Kompas.com contohnya di browser, contohnya kita akses seperti ini, otomatis nanti akan muncul seperti ini. Pada prinsipnya sebelum ada yang namanya DNS, kalau pengen mengakses suatu situs, kita harus menggunakan IP address-nya. IP address-nya contohnya nanti bisa dilihat yang paling gampang, nanti tinggal kita lihat contohnya di command prompt contohnya. Kalau contohnya kita contohnya ada koneksi internet, kita bisa langsung ping ke domainnya, ping contohnya kompas.com atau bisa menggunakan www.kompas.com, nanti otomatis akan dapat IP address-nya. Ini IP address dari kompas.com 52.210.45. Ini contohnya kalau kita pengen mengakses suatu situs. Contoh lain, contohnya kita mengakses situs dari contohnya saya tambahin www.kompas.com contohnya. Nanti otomatis akan dapat. Ini contoh contoh dari kalau kita pengen mengakses suatu domain dengan menggunakan command prompt. Jadi kalau kita pengen mengakses suatu situs, contohnya tadinya kalau pengen mengakses suatu situs kita harus hafal IP address-nya. Contoh domain atau website contohnya www.kompas.com nanti bisa diakses dengan menggunakan ini. IP address-nya 13.33.36.17. Ini akan sangat menyulitkan kita untuk menghafal alamat suatu situs. Kalau contohnya ada beberapa situs yang nantinya akan kita buka. Contohnya kompas.com, www.kompas.com, IP address-nya 13.33.96.17. Yang lainnya contohnya saya tes lagi, contohnya
ping www.detik.com, detik berapa? Contohnya detik.com atau contohnya Google berapa? Ini contohnya untuk yang detiknya. Detik 103.49.221.212. Berarti kan ini akan menyulitkan kita untuk mengakses suatu situs kalau contohnya untuk mengakses situs kita menggunakan angka artinya tanpa menggunakan DNS, tanpa menggunakan domain. Ini yang melatar belakangi kenapa ada yang namanya domain name server itu sendiri atau ada yang namanya DNS server. Oke, ini salah satu fungsi dari DNS itu sendiri pada prinsipnya. Oke, sebelum domain name dan DNS server hadir di internet, pengguna perlu memasukkan IP address sebuah website saat ingin mengaksesnya. Hal ini tentu melibatkan proses yang lebih rumit. Kenapa pengguna harus menghafal rangkaian nomor IP address yang ingin dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Ini akan menyulitkan kita. Contohnya untuk mengakses suatu situs. Sama halnya contohnya kalau semuanya kita pengen menghafal contohnya atau pengen menghubungi nomor handphone teman kita contohnya, biasanya kalau kita minta kontak dari teman kita biasanya akan kita simpan dengan menggunakan nama. Yang akan kita hafal adalah namanya, bukan yang dihafal adalah nomor handphonenya. Ini salah satu konsep dari DNS. Jadi dengan contohnya ditranslate contohnya menggunakan huruf, otomatis nanti akan mempermudah kita untuk menghafalkan atau mengingat dari alamat suatu situs contohnya, atau gampangnya kalau tadi di kontak handphone akan mempermudah kita untuk mencari nama dari kontak yang sudah kita simpan di handphone kita. DNS server itu sendiri pada prinsipnya merupakan sebuah database server yang berfungsi untuk menyimpan alamat-alamat IP yang digunakan oleh hostname, alamat-alamat IP yang memang sudah didaftarkan contohnya di hosting dan yang lain-lainnya. Ini konsep atau fungsi dari DNS. Oke, contoh domain name server contohnya kalau di suatu jaringan seperti yang ada di depan ini contohnya. Anggaplah ini server yang saya konfigurasi DNS, saya berikan IP address 172.16.10.1/29. Berarti subnet masknya bukan 255.255.255.0 tapi 255.255.255.248. Oke, selanjutnya nanti akan saya hubungkan dengan PC dan laptop contohnya. IP address-nya saya berikan untuk yang PC 172.16.10.2. Selanjutnya jangan lupa gateway-nya. Gateway-nya berarti IP servernya. DNS yang akan kita akses adalah DNS-nya dari Google contohnya. Ini contoh kalau berbicara tentang topologi dari domain name server contohnya. Ini contoh alamat suatu situs, contohnya seperti yang tadi saya buka, kompas.com. Ini yang disebut dengan domain. www.kompas.com di sini disebut dengan domain. Jadi domain di sini, domain kompas.com di sini yang tadinya kalau pengen ngakses atau pengen ngebuka situs contohnya atau website kompas.com, kita harus menggunakan IP address-nya. Tapi dengan menggunakan DNS server, kita cukup menghafalkan hurufnya. Kompas.com ini kan sangat mudah. Biasanya nama suatu domain biasanya akan mencirikan dari nama dari perusahaan atau institusi tersebut biasanya. Ini kalau berbicara tentang suatu domain. Kayak fungsi dari DNS, ada beberapa fungsi dari DNS. Yang pertama, mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien. Tentunya kan ketika kita buka suatu browser, kita buka contohnya suatu domain www.kompas.com, nanti akan ada request dari si klien itu sendiri. Kayak meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain tersebut. Jadi alamat domain yang sudah kita ketik contohnya di URL nanti akan di request oleh si klien tersebut ke server. Mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan oleh IP address yang digunakan oleh klien. Selanjutnya yang keempat, menentukan server yang paling tepat untuk mengirimkan email itu sendiri. Yang kelima, mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website. Yang keenam, menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya. Jadi pada prinsipnya fungsi dari DNS dia akan menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya dari IP address ke hostname. Ini kalau berbicara tentang fungsi dari DNS. Yang ketujuh, dia akan mencari data yang sesuai pada database server. Tujuannya untuk ditampilkan pada browser klien. Nanti akan ditampilkan contohnya di browser. Kalau memang
kalau memang contohnya ada gitu. Contoh seperti yang tadi saya contohkan, saya buka contohnya browser, saya buka contohnya kompas.com, atau contohnya saya buka lagi contohnya detik.com. Detik.com. Kalau memang ada, contohnya nanti akan ditampilkan. Nah, pada saat saya ketik, contohnya dia akan melakukan request. Dia akan melakukan request ke server, ada nggak domain yang mempunyai nama atau mempunyai hostname dengan nama detik.com. Kalau memang ada, nanti akan ditampilkan. Akan ditampilkan contohnya seperti ini. Tapi kalau semuanya tidak ada, nanti dia tidak akan menampilkan. Contohnya kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kelebihan dari DNS. Tentunya dengan menggunakan DNS ada beberapa keunggulan atau beberapa kelebihan yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama tentunya lebih mudah untuk berinternet kalau dibandingkan dengan mengingat deretan angka IP address. Tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama suatu website. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaannya. Pengguna bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, pengguna bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah contohnya. Ini keunggulan atau kelebihan kalau contohnya kita menggunakan contohnya DNS atau dengan adanya domain name server itu sendiri. Yang keempat tentunya lebih aman. Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server dari DNS. Yang terjaga tentunya terjaga keamanannya. Ini kalau berbicara tentang kelebihan dari domain name server itu sendiri. Oke, lanjut kita masuk ke struktur yang ada di DNS. Pada prinsipnya DNS atau domain name server tersebut terdiri dari beberapa struktur. Mulai dari yang paling tinggi disebut dengan root level domain, yang paling atas di sini. Biasanya ditandai dengan titik. Selanjutnya yang di bawahnya lagi disebut dengan TLD atau type level domain. Contohnya .com, .org, contohnya atau .id, contohnya dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada second level domain, contohnya .ac, .or, .go, contohnya Yahoo, .google, contohnya. Ini masuknya ke second level domain. Selanjutnya subdomain nanti bisa ada yang namanya sebelum contohnya second level domain biasanya ada yang namanya subdomain kalau memang nanti dibutuhkan. Oke, root level domain itu apa? Merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya berwujud tanda titik di bagian paling belakang dari URL itu sendiri. Oke, selanjutnya ada yang namanya top level domain. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis top level domain yang umum dipakai. Keduanya yaitu contohnya the generic top level domain dan country code top level domain. Contohnya adalah .com, .org, .net, .id dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada second level domain. Contohnya seperti Google, Yahoo dan yang lain-lainnya. Merupakan level setelah top level domain di mana ketika DNS telah mengakses ke root dan top level domain akan langsung mengakses ke second level domain itu sendiri. Selanjutnya yang di bawahnya contohnya ada sub level domain. Cabang dari domain di atas bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada domain utama. Contohnya ada mail.google contohnya. Yang Google di sini kan second level domain contohnya. Mail di sini contohnya merupakan sub level domain contohnya atau info.google.com contohnya. Kalau memang ada contohnya atau info@google.com. Ini beberapa contoh dari second level domain. Contohnya kalau .ac berarti biasanya menunjukkan akademi. Selanjutnya ada .co biasanya company. Ada .or biasanya menunjukkan organisasi. Ada .net biasanya network khusus ISP. Selanjutnya ada .go biasanya menunjukkan situs tersebut contohnya punya pemerintah. Selanjutnya .ech biasanya menunjukkan sekolah contohnya. Selanjutnya .web contohnya menunjukkan dia merupakan website. Selanjutnya ada beberapa contoh lain dari second level domain itu sendiri. Contohnya .tv dan yang lain-lainnya. Ini contohnya. Contoh seperti www.ui.ac.id. AC di sini merupakan akademi, maksudnya UI di sini merupakan salah satu universitas, belakangnya kan ada ID yang ada di Indonesia, gampangnya seperti itu. Oke, seperti apa cara kerja dari DNS? Kalau dilihat dari cara kerja dari DNS, di sini bekerja dalam banyak tahapan pada prinsipnya.
Oke, mulai dari proses meminta informasi atau yang biasa disebut dengan DNS query sampai proses menampilkan konten website nantinya melalui autoritatif, contohnya name server. Berikut adalah urutan dan penjelasan lengkap setiap tahapan kerja dari DNS, mulai dari contohnya DNS query, selanjutnya DNS recursive resolver, selanjutnya ada root name server, ada top level domain name server, dan selanjutnya ada authoritative name. Oke, tahapannya seperti apa? Mulai dari yang pertama ada yang namanya DNS query. Biasanya di sini jika ada pertama yang terjadi ketika pengguna mengetikkan URL alamat domain website pada sebuah browser. Ini merupakan DNS query atau permintaan. Saat pengguna memasukkan URL pada sebuah browser, DNS server secara otomatis akan mencari informasi IP address URL tersebut pada file host server itu sendiri. Jika informasi tidak ditemukan, server akan mencari rekam informasi yang pernah tercatat di sistem servernya. Kalau memang nggak ada, nanti dia akan mencari historinya contohnya. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya DNS recursive resolver. Maksudnya proses pertama pencarian informasi IP address. Jika informasi yang relevan tidak ditemukan pada host server, sistem akan mencari informasi pada host penyedia internet atau yang biasa disebut dengan internet service provider-nya. Yang ketiga ada yang namanya root name server. Maksudnya jika informasi yang diminta oleh klien tidak bisa ditemukan di ISP, sistem akan mencari informasi yang dibutuhkan pada root name server. Selanjutnya database yang menjawab pertanyaan-pertanyaan soal nama, domain, dan IP address. Root name server sendiri tidak memiliki semua informasi hostname dan IP address. Server ini meneruskan permintaan informasi ke pihak ketiga yang mempunyai informasi tersebut. Jadi root name server di sini biasanya masih butuh ke pihak ketiga nantinya. Selanjutnya ada top level domain name server. Melalui root name server, sistem akan menggunakan top level domain untuk menemukan jenis informasi yang nantinya akan dicari. Contoh jika top level domain menggunakan extension .id, berarti server yang digunakan pasti adalah server Indonesia. Contohnya berarti kan di sini sudah mulai mengerucut, gampangnya seperti itu. Begitu pula contohnya kalau extensionnya, contohnya extension dari domainnya, contohnya .au, pastinya ada di server Australia contohnya. Dan begini sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang memiliki informasi dan data yang dicarinya. Selanjutnya ada yang namanya authoritative name. Setelah berhasil menemukan server tempat hostname disimpan, authoritative server memiliki semua informasi lengkap tentang website yang nantinya akan dituju. Saat semua informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, browser pun akan menampilkan website atau halaman yang klien minta pada awal pencarian. Kalau memang sudah sesuai, nanti akan ditampilkan, contohnya di tampilan dari si klien itu sendiri di browsernya. Biasanya proses pencarian konten melalui DNS server ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date contohnya. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis dari DNS server. Dalam sistem DNS server, informasi yang disimpan yang nanti akan disimpan dan diberikan disebut dengan DNS record nantinya. Berikut ada 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama address record atau yang biasa disebut dengan add record, contohnya A record, contohnya informasi yang menyimpan informasi soal hostname. Ada A triple record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6. Selanjutnya MX record biasanya digunakan untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email pada suatu domain. Berikutnya ada C name record, dia biasanya digunakan untuk melakukan redirect biasanya. Redirect domain atau subdomain pada sebuah alamat IP. Selanjutnya ada yang kelima ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server digunakan jika DNS server di subdomain pengguna berbeda dengan main domainnya. Selanjutnya ada PTR record, memberikan izin pada DNS server untuk menyediakan informasi IP address dan menampilkan hostname-nya. Berikutnya ada CERT record digunakan untuk menyimpan sertifikat enskripsi atau sertifikat keamanan. Kadang-kadang biasanya kalau kita buka contohnya browser, kadang-kadang dia minta yang namanya sertifikat autorisasi biasanya atau sertifikat enskripsi. Selanjutnya ada yang namanya SRV record, berfungsi untuk menyimpan informasi terkait lokasi permintaan klien seperti contohnya priority, name, wake, port, point, dan TLL. Selanjutnya TXT record digunakan untuk menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh komputer. Yang terakhir ada SA record, biasanya bagian yang muncul pada dokumen DNS zone biasanya.
SOA record di sini juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap dari sebuah domain. Ini kurang lebih penjelasan dari DNS server yang sudah saya bahas, di mana di materi ini saya sudah bahas mulai dari konsep dari DNS, apa itu DNS, selanjutnya fungsi dari DNS, kelebihan dari DNS, struktur dari DNS, cara kerja dari DNS, selanjutnya yang terakhir saya bahas tentang jenis-jenis dari DNS. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.